Pembahasan kali ini bisa gue bilang ini adalah lanjutan dari topik mengenai Walid di dunia nyata. Nah, namun ini agak berbeda sedikit. Kalau Walid kemarin kan ya fokus pembahasannya adalah tentang pemimpin-pemimpin pondok pesantren atau pemuka agama yang ya tujuan dia mengajar itu adalah untuk birahi gitu ya. Nah, tapi kalau yang kali ini lebih kepada penyesatan gitu ya, membelokkan ilmu agama ke arah yang nggak bener gitu. Nah, jadi bisa dikatakan pembahasan kali ini tuh lebih general, geng. Lebih menekankan terhadap ajaran atau doktrin yang disampaikan kepada para pengikut dari ya agama-agama sesat ini. Yang mana doktrin tersebut memang benar-benar nggak sesuai dengan yang diajarkan pada ilmu agama yang murni gitu. Kenapa gue mau ngebahas ini? Karena ya gue baru tahu, geng, kalau ternyata di Indonesia itu dikatakan terdapat 300 aliran sesat yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, di video ini gue bakal ngebahas nih, ada 3 aliran sesat yang cukup menghebohkan di Indonesia. Yang pertama itu ada aliran sesat yang bernama Tarekat Analoloa yang ada di Maros, yang mana mereka mengklaim kalau ajaran mereka didapatkan dari Nabi Khidir. Nah, lalu ada aliran sesat yang berada di Jayapura, yang mana pemimpin dari aliran tersebut mengaku sebagai Tuhan dan di dalam menjalankan ritual keagamaan mereka tidak mengenakan busana satupun. Wah, gila. Terus kalau kalian ingat, dulu juga sempat heboh banget adanya sebuah aliran sesat tapi namanya kocak banget, yaitu Kerajaan Ubur-Ubur. Nah, jadi ini kita bakal bahas juga. Nah, selebihnya sebenarnya masih banyak lagi. Ya, seperti yang gue katakan sebelumnya, ada 300 aliran sesat yang ditemukan di Indonesia. Tapi nggak mungkin kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas poin-poinnya aja. Dan dari fenomena ini, gue jadi penasaran nih, geng. Apa sih penyebab dari begitu banyaknya aliran sesat di Indonesia? Apakah karena orang-orang itu nggak begitu beriman dengan agama yang benar-benar murni atau gimana gitu? Atau justru karena mereka terlalu beriman ya, tanpa mencari tahu kebenaran mengenai ajaran yang mereka imani hingga mereka terjerumus ke dalam pemahaman yang salah. Nah, nanti kita bakal coba bahas tentang hal itu. Oke, langsung aja kita bahas secara lengkap tentang pembahasan ini. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Untuk aliran sesat yang pertama, kita akan bahas dulu aliran sesat yang ada di Maros, namanya Tarekat Analoloa. Jadi geng, ada sebuah aliran sesat di Dusun Bonto-Bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Maros, Sulawesi Selatan. Namanya Tarekat Analoloa. Nah, di sini ada nggak nih yang berasal dari Maros nih? Coba deh, tunjuk kaki. Tunjuk tangan, sorry. Ya, ada. Kalau ada, coba kalian mungkin lebih tahu dari gue ya tentang aliran sesat ini. Kalian boleh tambahkan informasinya di kolom komentar. Oke, jadi geng, aliran sesat ini sudah ada sejak tahun lalu. Yang mana ketika itu namanya itu adalah Pangisengana Tarekat Analoloa. Tarekat Analoloa ini dipimpin oleh seorang perempuan namanya Peta Bau yang berasal dari Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Alasan si cewek ini mendirikan aliran ini itu karena si cewek yang bernama Peta Bau ini ya, dia ngaku mendapatkan ajaran melalui mimpi. Nah, kebanyakan tidur kayaknya nih. Dapat ajarannya aja melalui mimpi. Dan dia mengatakan ajaran tersebut berasal dari Nabi Khidir. Terus yang jadi pertanyaannya, ini ajaran seperti apa yang diajarkan oleh si Peta Bau ini? Nah, dikatakan nih geng, kalau Peta Bau ini mengajarkan para pengikutnya bahwa rukun Islam itu ada 11. Buset, ditambah-tambah nih sama dia. Padahal kan yang sebenarnya ya, yang kita imani, yang kita percaya, rukun Islam itu ada 5. Ditambah sama dia 6 biji lagi. Nah, ini dibuat-buat sendiri sama si Peta Bau ini. Nah, di dalam salah satu ya rukun Islam yang ditambahkan oleh dia juga bilang kalau dia percaya ibadah haji nggak perlu dilakukan di Mekah dan Madinah, melainkan cukup datang ke Gunung Bawakaraeng namanya. Itu yang ada di Kabupaten Goa. Jadi lo nggak perlu ke Mekah sana nunggu antrian, tuh nggak perlu. Langsung berangkat aja.
Ya, kemana? Ke Gunung Bawakaraeng namanya. Udah naik haji di sana dah. Terus Peta Bau ini juga mewajibkan para pengikutnya untuk membeli pusaka dengan alasan agar mereka mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Nah, ada benda pusaka gitu yang dia jual. Dan ada informasi juga yang bilang kalau si Peta Bau ini melarang para pengikutnya itu untuk membangun rumah dengan alasan uangnya itu lebih baik dibelikan pusaka tadi. Nah, ini pembodohan nih. Orang mau bangun rumah kok dilarang, malah suruh beli pusaka gitu. Nah terus geng, menurut keterangan dari Kepala Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di daerah Bonto-Bonto, nah namanya itu Pak Marzuki. Nah dia ini bilang, Tarekat Ana Loloa ini sudah terlihat aktivitasnya sejak bulan puasa tahun 2024 dan ketika itu warga sekitar udah merasa resah, udah merasa aneh. Cuma Marzuki di saat itu nggak sedang berada di sana, melainkan dia sedang ada di Kalimantan, sehingga warga nggak mengambil tindakan apapun, kayak nggak berani gitu. Nah mereka lebih memilih untuk menunggu si Pak Marzuki ini. Ya Pak Marzuki ini balik ke Sulawesi ya, nanti baru mau diurus. Barulah akhirnya ketika Pak Marzuki ini pulang, warga yang merasa udah nggak nyaman dan khawatir dengan keberadaan aliran sesat yang dipimpin oleh Peta Bau ini, nah akhirnya barulah dilaporkanlah ke Pak Marzuki ini dan Pak Marzuki ini akhirnya mengambil tindakan. Menurut pengakuan dari Pak Marzuki, si Peta Bau ini pernah mengaku sebagai mama angkatnya Pak Prabowo, presiden kita. Buset, berani banget. Dan katanya ketika Pak Prabowo masih kecil, si Peta Bau inilah yang menjaga dan mengurus Pak Prabowo sampai beliau besar. Nah dengan klaim ini, si Peta Bau ini sering mengancam warga-warga sekitar agar tidak ada yang berani melawan dia sebab hubungannya dia dengan presiden. Nah terus ada pengakuan lain yang datang dari Kepala Desa Bonto Somba yang namanya Suparman. Nah yang mana dia mengungkapkan kalau Peta Bau ini juga pernah mengaku sebagai ibu angkat dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan juga Seskap Mayor Teddy Indrawijaya. Nih si Peta Bau nggak pengen ngaku mamanya Jerry nih. Jangan-jangan sama emak gue pemimpin aliran sesat, nggak asik banget. Mama gue pemimpin upacara lah. Gini-gini upacara, ini DJ ya. Di bulan Oktober tahun 2024 sebenarnya udah ada upaya yang dilakukan oleh polisi untuk menahan si Peta Bau ini. Cuma ketika itu polisi melakukan pemanggilan tapi si Peta Bau ini nggak hadir. Nah menurut informasi yang gue dapatkan, di saat aliran sesatnya dia ini mendapat penolakan dari warga sekitar, si Peta Bau ini udah berjanji untuk nggak lagi menyebarkan ajaran sesatnya itu. Jadi ibaratnya tuh ya, warga kan udah nolak nih. Nah di saat itu dia kayak ya udah oke, gua nggak nyebarin lagi ajaran gua keep sendiri aja, gitulah kurang lebih. Nah dia berjanji tuh, dia bersama para pengikutnya juga sempat keluar kota selama beberapa bulan. Ya sebagai apa ya, validasi lah kalau dia memang tidak menyebarkan agama itu lagi, tapi ya mereka tetap eksis, tetap ada gitu. Makanya mereka keluar kota. Nah tapi ternyata si Peta Bau ini tetap melanjutkan aktivitasnya secara diam-diam, tetap menyebarkan agamanya, tetap merekrut anggota baru. Dan pada tanggal 5 Maret kemarin, tim gabungan yang terdiri dari KUA Tompo Bulu, terus juga ada Polsek Tompo Bulu, dan juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terus MUI Kabupaten Maros, serta pemerintah Desa Bonto Somba akhirnya datang ke kediaman atau ke rumahnya si Peta Bau untuk minta keterangan. Nah namun berdasarkan informasi yang didapatkan warga sekitar, si Peta Bau ini tidak berada di rumah di saat itu. Nah katanya sih lagi kerjanya itu lagi berdagang gitu geng. Singkat cerita, barulah di tanggal 30 Maret tahun 2025 polisi melakukan penjemputan paksa terhadap si Peta Bau ini, dan dia dibawa beserta dengan 5 orang anggotanya yang lain, yang mana ini adalah anggota Tarekat Ana Loloa ya, dan mereka semua dibawa ke kantor polisi. Di dalam pemanggilan kedua ini, polisi juga turut menghadirkan MUI serta pemerintah Kabupaten Maros. Dan saat ditanyakan mengenai ajaran sesat yang ya dia sebarkan dan dia berikan kepada para pengikutnya, terutama ketika diminta untuk menjelaskan rukun Islam versinya dia, si Peta Bau ini nggak bisa menjelaskan dengan benar. Dari hasil pemeriksaan juga ternyata si Peta Bau ini punya tingkat pendidikan yang rendah. Ya orang bodoh gitu geng, orang nggak tahu apa-apa tapi ngayal, ngehalu, terus bikin agama. Dan dia bahkan nggak bisa membaca. Kacau nggak tuh?
Terus geng, aliran sesat yang dipimpin oleh si Peta Bau ini berdasarkan dari hasil musyawarah MUI Maros itu dinyatakan sebagai aliran yang sesat dan teramat sesat karena menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini didasarkan dengan tarekat Ana Loloa ini masuk ke dalam 10 kriteria aliran sesat yang sudah ditetapkan oleh MUI Pusat, dan kriteria-kriteria tersebut menjadi acuan MUI Maros untuk menyatakan aliran Peta Bau ini termasuk ke dalam aliran sesat itu tadi. Dan keputusan MUI Maros tersebut diambil setelah melakukan koordinasi dengan berbagai aparat terkait seperti kepolisian, kejaksaan, sampai pemerintah Kabupaten Maros. Dan oleh karena itu, ajaran Peta Bau ini dihentikan paksa. Nah, si Peta Bau ini kemungkinan besar bisa dipidana karena ya dugaan penistaan agama yang mana kalau dia masih nekat untuk menyebarkan ajarannya dia itu. Dan untuk bisa mencegah hal tersebut, pihak kepolisian akan terus melakukan pengawasan terhadap Peta Bau ini dan aktivitas dari tarekat Ana Loloa ini. Nah, Peta Bau itu masih diizinkan untuk tinggal di Maros karena secara administratif dia masih tercatat sebagai warga Maros. Dan sementara itu, Kementerian Agama juga melakukan pembinaan serta penyuluhan kepada warga yang sebelumnya sudah menjadi anggota dan mengikuti aliran sesat si Peta Bau ini. Dilakukan penyuluhan dan juga pembinaan ini melalui tim deteksi dini dan penanganan konflik sosial. Ya, supaya orang-orang tuh tetap waras gitu, nggak ngikutin aliran sesatnya si Peta Bau ini. Nah, dari sini kalian bisa lihat sendiri ya geng, gila banget ya negara kita. Bisa-bisanya ada orang nggak bisa membaca, ya, pendidikan rendah, tapi diikuti sama orang-orang yang bisa berpikir gitu. Kok ada pengikutnya? Nah, makanya miris banget. Dan kejadiannya belum lama, baru dalam kurun waktu 1 tahun belakangan. Seorang wanita lansia, Peta Bau, usia 59 tahun, memimpin aliran sesat bernama Pangisengana Tarekat Ana Loloa. Ia dijemput paksa bersama 4 orang lainnya saat berada di dalam sebuah pondok. Oke, itu baru satu cerita ya. Itu baru satu cerita yang datang dari Sulawesi, yang datang dari Maros. Sekarang kita bakal masuk ke pembahasan yang lain, yaitu pembahasan tentang aliran sesat yang kedua yang berasal dari Jayapura, yang mana ada seorang pria yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi geng, ada kabar di sosial media yang memberitakan tentang seorang pria yang bertelanjang dada ya. Dia berambut gondrong, dia mengaku sebagai Tuhan, dan kabar tersebut langsung jadi viral di sosial media. Diketahui kalau orang tersebut bernama Frankie Monim yang berasal dari Genyem, distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua. Nah, dia udah punya kelompok, dia udah punya pengikut, dan kelompoknya ini sudah beraktivitas sekitar 3 bulan yang lalu, dan mereka sudah membangun tempat ibadah di belakang gedung sebuah sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Nimboran. Seperti aliran sesat pada umumnya, si Frankie ya, si pemimpinnya itu mengaku sebagai Tuhan. Dia mengajarkan doktrin-doktrin yang menyimpang dari ajaran agama, dan Frankie ini yakin kalau ibadah mereka memerlukan keunikan tersendiri, yang mana ibadah yang mereka lakukan dimulai dari jam 5 subuh di tengah-tengah gelapnya subuh gitu ya, tanpa ada penerangan sama sekali. Kalau ada perempuan yang lagi hamil, Frankie ini mengklaim kalau anak yang nantinya dilahirkan adalah anak Roh Kudus. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa aliran sesat ini berdasarkan ya basicnya itu dari agama Kristen. Nah, jadi kalau yang pertama tadi agama Islam, ini basicnya atau dasarnya itu dari agama Kristen. Terus geng, selain itu, Frankie dan pengikutnya ketika melakukan ibadah, mereka juga akan menutup pintu depan bangunan yang dijadikan tempat ibadah, namun pintu belakangnya sengaja dibuka. Nah, di sini jujur gue nggak paham nih, kenapa dia melakukan itu? Apa takut digerebek terus bisa kabur atau ada hal lain? Dan gak cuma melakukan ibadah di dalam ruangan, mereka juga melakukan ibadah di alam terbuka. Namun Frankie ini mewajibkan agar para pengikutnya beribadah tanpa busana, tanpa memakai sehelai benang pun di badannya, alias bugil. Nah, ini ibadah apa mau party? Jadi intinya gitulah. Aduh, otak gue sampai traveling kan tuh. Frankie gue bacok. Nah terus geng, si Frankie ini juga mengaku bisa menyembuhkan orang sakit dan menjamin seseorang bisa masuk surga agar menuruti segala sesuatu yang dia katakan. Dengan klaim tersebut diketahui kalau Frankie ini bisa menarik sekitar 20 orang untuk masuk ke dalam agama yang dia buat sendiri ini. Nah gue yakin banget nih ya, orang-orang yang mau bergabung ini sebenarnya gak pengen ikut agamanya Frankie sebenarnya. Gak pengen juga menyembah Frankie sebagai Tuhan, enggak. Cuman sakne aja nih.
pada pengen nggak pakai baju bareng-bareng aja nih, gue yakin nih agama sakne ini mah. Nah, terus geng, 20 orang pengikutnya ini terdiri dari orang dewasa dan juga bocil-bocil. Nah, warga sekitar pun di saat itu mengetahui adanya aktivitas yang gak beres di belakang SMA Negeri 1 Nimboran dan merasa resah dengan keberadaan agama yang dijalankan oleh Franky yang dianggap oleh warga sekitar tuh gak lazim prakteknya. Dan warga sekitar yang terdiri dari anak-anak muda dari kampung Pobaim yang mendengar adanya informasi mengenai aktivitas aliran sesat di sana, mereka pun memutuskan untuk mendatangi bangunan yang dijadikan markas atau tempat ibadah dari aliran sesatnya si Franky ini tepat di tanggal 5 ya, dengan tanggal 6 Mei 2025 kemarin lah. Nah, ketika dicek ternyata memang benar kalau di sana menjadi sebuah tempat untuk praktik ajaran sesat, sehingga remaja-remaja tersebut memutuskan untuk membubarkan paksa aliran sesat si Franky ini. Karena dilihat tuh nggak bener banget, aneh banget gitu, menyimpang parah. Setelah itu geng, diketahui kalau Franky ini kabur dengan beberapa pengikutnya ke Sorong, daerah Sorong sana. Dan sejauh ini belum ada pengikutnya dia yang melaporkan Franky sebab mereka belum merasa menjadi korban. Jadi mereka tuh masih tunduk sama Franky. Nah, dan berdasarkan pengakuan dari pengikutnya Franky yang tidak ikut melarikan diri, alias mereka yang nggak ikut kabur gitu ya. Nah, mereka ini mengaku selama mereka bergabung dengan aliran sesat buatan Franky ini, mereka nggak pernah diiming-imingi apapun gitu. Jadi nggak pernah dijanjikan apapun oleh si Franky ini. Jadi murni mereka ini ya pengen aja bergabung sama si Franky. Dan informasi ini juga sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian sudah memberikan instruksi kepada 12 polsek yang ada di Kabupaten Jayapura untuk terus mengawasi aktivitas dari kelompok tersebut sebagai bentuk pencegahan kalau aja si Franky ini mulai kembali menyebarkan ajaran sesatnya itu. Nah, jadi buat jaga-jaga gitu geng. Setelah kabar ini viral, Franky secara tiba-tiba memberikan video klarifikasi. Nah, ini kayak ketakutan gitu loh dia. Jadi dia bikin video klarifikasi di dalam pelariannya dia. Dan di dalam video klarifikasi itu, Franky menegaskan kalau semua informasi yang tersebar mengenai dia itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dia mengaku kalau dia sendiri pun gak tahu kenapa bisa beredar berita kayak gitu tentang dia yang dianggap sebagai pemimpin aliran sesat. Dan Franky menduga kalau ada pihak tertentu yang gak senang dengan dia dan sengaja menyebarkan narasi yang menjatuhkan harga diri dan nama baiknya dia. Oleh karena itu, Franky ini mengingatkan supaya orang-orang tidak salah paham terhadap dia dan dia bersedia kalau ada yang mau bertemu secara langsung nanti ketika dia balik ke Jayapura dan dia akan memberikan klarifikasi secara langsung, kata si Franky. Nah, kita tunggu aja nih geng ya kepulangan Franky ke Jayapura dan kita dengar apa yang bakal dia sampaikan nanti. Bener nggak tuh aliran sesat yang dia ciptakan atau justru itu benar-benar fitnah. Nah, tapi sejauh ini bukti-bukti yang mengarah bahwa Franky ini memang membuat aliran sesat yang basisnya itu ada di Papua dan itu semua dia selewengkan dari agama Kristen yang murni. Itu bukti-buktinya jelas. Nah, tapi nanti kita lihat bagaimana klarifikasinya dia. Seandainya gue tidak membahas lagi ya di konten gue selanjutnya tentang Franky, mungkin kalian bisa search sendiri di Google. Beritanya banyak. Kalau menyangkut tentang apa yang viral tentang saya, itu sebenarnya tidak ada, itu tidak, kebenarannya itu sebenarnya tidak seperti begitu. Cuma yang namanya orang mungkin tidak senang dengan saya atau bagaimana dan bagaimana, akhirnya mereka bisa sebarkan seperti begitu supaya jangan sampai salah paham. Kalau mau ketemu langsung dengan saya, bisa saja langsung kita ketemu di Jayapura bila mana sesampainya saya di sana. Kalaupun bisa saya langsung ke Polres dan langsung menjelaskan semua ini. Oke, sekarang kita bakal beralih ke pembahasan mengenai aliran sesat yang lain, yang mana ini cukup menghebohkan orang Indonesia ketika itu karena namanya yang aneh dan menjadi salah satu aliran sesat paling populer alias terkenal dengan pengikut yang lumayan banyak, yaitu aliran sesat yang bernama Kerajaan Ubur-Ubur. Jadi geng, Kerajaan Ubur-Ubur ini bukan sebuah aliran atau sekte sesat baru, tapi udah sempat rame dibicarakan di tahun 2018 dan lokasinya itu di Jalan Sayabulu, Kota Serang, Banten. Pemimpin dari kelompok ini adalah seorang perempuan yang bernama Aisyah Tusalamah dan juga suaminya yang bernama Rudi. Nah, walaupun namanya diawali dengan kata kerajaan, yang mana kerajaan kan biasanya identik dengan pengikut yang banyak banget gitu ya. Nah, tapi pengikutnya ini hanya terdiri dari 20 orang dan 8 warga tetap. Tapi kenapa namanya
Makanya kocak banget gitu, kerajaan ubur-ubur. Nah, katanya sih nama tersebut cuma diberikan secara spontan sama Aisyah dan Rudy, yang mana berdasarkan kesepakatan dengan para pengikutnya yang lain. Nah, namun ada informasi yang diberikan oleh para pengikutnya sekaligus warga dari kerajaan ubur-ubur ini yang bilang kalau nama dari kerajaan ubur-ubur ini menggambarkan sifat yang bersatu. Karena hewan ubur-ubur tersebut bisa menenggelamkan kapal, bisa bersatu untuk nyengat orang, kayak gitu-gitulah. Nah, asalnya tuh dari sana. Makanya diambillah filosofi dari hewan ubur-ubur ini. Dan terlepas dari motivasi dari pemberian nama ubur-ubur sebagai nama kelompok mereka, terbentuknya aliran sesat ini berawal dari si Aisyah dan juga Rudy yang mengklaim kalau mereka mendapatkan bisikan goib untuk membobol dua bank internasional, yaitu Bank Swiss dan juga Bank Griffin 1999 Birmingham. Nah, dua bank itu mau dia bobol. Dan kerajaan ubur-ubur ini memiliki struktur gitu, geng. Jadi ada tangga-tangga jabatannya gitulah. Di puncak tertingginya itu ada raja dan juga ada ratu, yang mana itu adalah Rudy dan Aisyah sebagai pemimpinnya. Di bawah mereka itu ada beberapa peran lain seperti ketua penerima tamu kerajaan, ketua keluarga kerajaan, ketua pengembangan program kerajaan urusan ritual, ketua urusan kreatif untuk raja, dan ada yang bekerja untuk mengurus pertamanan, ya. Tukang kebun sih lebih tepatnya. Nah, praktik atau ritual keagamaan yang mereka lakukan juga seaneh namanya. Yang mana aktivitas mereka ini cenderung tertutup sehingga pihak kepolisian pada saat itu sulit untuk bisa mengusut aliran uang atau iuran yang diberikan dari para pengikutnya kepada si Aisyah pemimpinnya. Nah, namun dicurigai kalau Aisyah ini menarik iuran dari para pengikutnya demi kepentingan memperkaya diri gitu. Dan kerajaan ubur-ubur ini hanya melakukan ibadah dengan cara berzikir, yang mana zikirnya juga bukan seperti yang kita praktikkan di dalam agama Islam pada umumnya. Yang mana zikir mereka itu dengan cara menari terus bernyanyi. Dan mereka percaya kalau melakukan zikir dengan cara seperti itu bisa membuka kunci kekayaan Indonesia yang tersimpan di dua bank yang ingin mereka bobol tadi. Nah, ibadahnya ini juga dilakukan setiap malam Jumat sampai jam 4 pagi, geng. Dan mereka juga mengklaim memiliki surat yang dikatakan bisa mencairkan dana di dua bank yang mau dibobol tadi. Aneh banget. Terus geng, yang lebih anehnya lagi adalah di dalam surat tersebut disebutkan kalau pelaksanaan kegiatan mereka itu ditunjuk langsung oleh mantan Presiden Jokowi yang ketika itu masih menjabat sebagai presiden. Dan selain itu, di dalam surat yang sama tertulis nama Bank Swiss dan juga Bank Griffin 1999 Birmingham Adolf Head Railway. Terus ada juga surat yang berisi mandat bahwa Aisyah selaku pimpinan kerajaan ubur-ubur yang mendapatkan mandat untuk membayar hutang negara sampai catatan nama-nama bank yang ada di Indonesia. Gile. Nah, hampir semua isi surat dan dokumen yang mereka punya ini berisikan kode, terus ada rumus angka yang sulit untuk dipahami oleh orang normal. Dan aliran sesat tersebut juga memiliki kitab suci Al-Quran untuk dijadikan pedoman. Nah, tapi Al-Quran yang mereka punya ini adalah tafsir yang disusun oleh Zainuddin Humaydi, cetakan kelima tahun 1957. Ada beberapa poin yang ditandai dan disimpulkan sendiri oleh mereka. Jadi kayak maknanya itu ya sesuai pemahaman mereka aja gitu, suka-suka mereka. Contohnya nih, di surat Al-Baqarah ayat 115 yang ditandai oleh Aisyah dengan tulisan Timur dan Barat kepunyaan Tuhan, sebab itu kemanapun kamu menghadapkan mukamu, disitulah Tuhan sesungguhnya. Tuhan itu pemberi karunia dan maha tahu. Nah, itu tuh makna yang dia artikan gitu. Nah, atas tafsir yang dia karang sendiri ini, dia pun menyimpulkan kalau kiblat bagi mereka itu bukanlah Ka'bah. Dan ada kesaksian dari ketua RW setempat yang menceritakan kalau si Aisyah dan Rudy ini selain menjadi pemimpin kerajaan ubur-ubur, mereka juga membuka praktek pengobatan alternatif dan mereka hobi banget mengoleksi burung serta mancing di dekat rumah mereka. Aduh, sebenarnya nih orang biasa ya. Ya, kegiatannya kayak mamang-mamang dan ibu-ibu pada umumnya gitu. Suka mancing, ya kan? Tiba-tiba ngoleksi-ngoleksi burung. Nah, terus kebetulan karena klinik-klinik gitu, mereka buka praktik pengobatan alternatif. Perdukunan. Waduh, ada aja yang percaya. Terus geng, karena udah dianggap meresahkan, MUI pun datang ke kediaman si Aisyah ini untuk memeriksa langsung kondisi serta aktivitas dari kerajaan ubur-ubur tersebut. Di dalam kesempatan itu, MUI meminta Aisyah supaya segera bertobat. Dan Aisyah nggak terima geng.
disarankan seperti itu. Dia nggak terima juga dengan kedatangan MUI tersebut dan dia malah marah-marah dan mengamuk. Dan di saat itu dia minta ke pihak MUI untuk tidak mencampuri urusan ajaran yang dia sampaikan kepada para pengikutnya, karena menurut dia itu haknya dia. Dan Aisyah juga mengaku sebagai titisan Nyi Roro Kidul, yang mana dia diberikan mandat untuk mengambil harta milik Indonesia yang ada atau yang tersimpan di Swiss. Halu banget. Karena dia diutus oleh entitas goib katanya, makanya orang lain selain dia nggak akan paham akan apa yang dia ajarkan, apa yang dia pikirkan. Dan dia juga mengklaim nih ya, kalau ada warisan Indonesia dari Presiden Soekarno dan banyak diantaranya yang dititipkan di negara Turki katanya. Dan oleh karena itu, Aisyah ini minta kepada Presiden Erdogan untuk mengembalikan seluruh harta tersebut. Si kenal tuh sama Presiden Erdogan. Ngaku-ngaku ya kan. Meskipun kehadiran MUI mendapatkan penolakan, tapi polisi yang juga turut hadir ketika MUI mendatangi kediaman Aisyah ini langsung mengamankan si Aisyah untuk kemudian diperiksa kejiwaannya. Dan para pengikutnya juga diamankan agar tidak ada lagi potensi terjadinya kerusuhan. Nah, nggak beberapa lama dari itu, si Aisyah ini dibawa ke rumah sakit jiwa yang ada di Grogol, dan berdasarkan hasil pemeriksaan selama 21 hari di sana, Aisyah ini dikatakan mengalami gangguan jiwa berat, psikosis atau sebuah kondisi mental di mana seseorang mengalami kesulitan untuk membedakan antara imajinasi dan kenyataan, dan juga dia memiliki kemampuan nalar yang di bawah rata-rata. Nah, jadi ada penyakit jiwa ternyata. Gue nggak tahu nih ya, nggak paham nih ya. Pas para pengikutnya tahu kalau ternyata orang yang mereka jadikan pedoman ini ternyata orang kurang waras gitu ya, gimana tuh perasaan mereka? Aduh, aneh-aneh aja. Dan pada akhirnya ya, setelah diketahui kalau si Aisyah ini, si pemimpin kerajaan ubur-ubur ini adalah orang yang rada-rada sakit jiwa, ya akhirnya kerajaan ubur-ubur pun dibubarkan. Nah, nggak ada rusuh kok, karena para pengikutnya udah paham bahwa pemimpin mereka ini ya kurang waras gitu. Jadi mereka legowo, mereka ikhlas gitu, membubarkan diri dengan rasa malu yang amat mendalam sih gue rasa ya. Mendirikan kerajaan ubur-ubur menggunakan sejumlah kitab tafsir. Selain mengklaim dirinya raja, Aisyah mengaku ia pengikut Ratu Kidul serta penganut Sunda Wiwitan dan juga titisan Tuhan. Ia kerap berceramah lewat media sosial, topiknya beragam mulai agama, ekonomi hingga alam gaib. Oke geng, itu dia 3 aliran sesat dari sekian banyaknya aliran sesat di Indonesia, yang mana berdasarkan catatan dari pihak MUI udah ada 300 aliran sesat di Indonesia. Nah, dari sini kalian pasti bertanya-tanya gak sih, kok bisa banyak banget aliran sesat di Indonesia? Karena jujur gue juga penasaran sama hal ini. Kok bisa orang tuh percaya sama aliran sesat, apalagi di masa modern gini yang akses digitalnya itu gampang banget buat kita belajar gitu kan, mempelajari yang mana yang baik, mana yang nggak baik gitu. Nah, jadi sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai banyaknya aliran sesat di Indonesia. Itu penyebabnya apa? Apa penyebabnya? Kok orang-orang bisa tertipu dengan aliran-aliran sesat keagamaan ini? Langsung kita bahas. Jadi geng, gue sendiri sebenarnya merasa prihatin ya geng, karena ya banyak banget yang dengan mudahnya tertipu dan masuk ke dalam ajaran-ajaran sesat tersebut, padahal yang diajarkan juga nggak masuk akal. Nah, terus apa sih nih penyebab aliran sesat ini banyak banget di Indonesia? Nah, jawabannya adalah salah satunya karena adanya latar belakang tradisi nenek moyang animisme dan dinamisme di negara kita ini. Tradisi ini memang bertentangan dengan akidah atau ajaran Islam, namun di satu sisi tradisi tersebut masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam. Nah, makanya kalau kalian bertanya, kok Islam di Indonesia ya seperti A, sementara Islam di Timur Tengah sana ya seperti B, misalkan ada perbedaan. Nah, itu semua karena Islam yang ada di Indonesia sudah tercampur dengan tradisi. Nah, dulu nenek moyang kita itu tidak beragama Islam, tidak beragama Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu juga. Dulu agamanya itu adalah kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Nah, akhirnya ketika Islam masuk, Kristen masuk, ya agama-agama lain masuk ke Indonesia, tercampurlah tradisinya dengan animisme serta dinamisme tadi. Terus geng, kemudian ada juga penyebab kenapa banyak aliran sesat di Indonesia, itu karena memang sengaja dibentuk untuk menyesatkan, yang mana biasanya dipengaruhi oleh pemikiran liberal dan juga ya antek-antek barat lah gitu. Dan ada juga yang memang ingin mencari popularitas dan mencari sensasi dengan membuat aliran sesat supaya bisa terkenal atau meraup keuntungan. Nah, terus ada juga yang membuat aliran sesat demi kepentingan ekonomi dengan menargetkan orang-orang yang punya usaha atau uang yang banyak, ya alias menipu gitu, menjebak. Dan selain itu juga ada motif yang jorok, yaitu seseorang yang ingin memenuhi hasrat
bejatnya dia, agar nafsu bejatnya bisa disalurkan, akhirnya menciptakan aliran sesat supaya orang-orang yang dia doktrin ya bisa dia perlakukan semena-mena. Nah, itu banyak juga. Terus geng, seiring berjalannya waktu, dengan pesatnya teknologi informasi, membuat tokoh-tokoh yang menyebarkan ajaran sesat ini bisa menjangkau banyak orang melalui sosial media, bisa merekrut anggota baru. Dan sayangnya, hal ini tidak beriringan dengan akidah masyarakat yang masih lemah, sehingga dengan mudahnya mereka terpengaruh dan mereka pun akhirnya ya kecemplung ke dalam ajaran-ajaran yang sesat ini, yang mana terkadang mereka diberikan iming-iming entah untuk jadi kaya, jadi orang yang berpengaruh, atau dijanjikan selamat dunia akhirat gitu. Nah, hal lain yang ikut berpengaruh besar di dalam fenomena ini adalah lemahnya pembinaan agama bagi pengikut dan pendiri aliran sesat. Dan sekalipun mereka sudah dipenjara, seharusnya mereka tetap diberikan pembinaan berupa pembekalan agama selama mereka menjalani hukuman, supaya ketika nanti mereka keluar penjara, mereka tidak lagi melakukan kegiatan yang menyimpang kayak gitu. Nah, apalagi ya terindikasi kurang waras gitu. Nah, itu benar-benar harus direhab dulu, disadarkan lagi kalau apa yang mereka buat itu adalah sebuah kesesatan. Pemerintah sebagai institusi tertinggi yang menaungi warga negara sebenarnya harus ikut terlibat di dalam mengatasi hal ini dengan mengimplementasi serta memajukan nilai-nilai luhur yang diunggulkan oleh masing-masing agama. Nah, cara ini bisa menunjukkan kehadiran peran negara di dalam menjamin segala sesuatu yang terbaik bagi warga negaranya. Termasuk di dalam hal ini menjamin untuk mendapatkan nilai spiritual yang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama masing-masing. Nah, jadi tetap di jalurnya gitu, jangan sampai belok-belok dan menyimpang. Oke, itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai banyaknya aliran sesat di Indonesia, yang kabarnya itu ada 300 ajaran sesat atau aliran sesat di Indonesia, baik itu berasal dari agama Kristen maupun agama Islam, dua-duanya ada. Gimana tuh geng menurut kalian? Coba deh, kalau kalian tahu aliran-aliran sesat yang mungkin kalian pernah dengar atau pernah kalian temui di daerah kalian, boleh tinggalkan komentar di bawah.